Halo semuanya, balik lagi bersama gue Jack di video ketiga gue. Di sini gue cuman mau sharing sedikit bahwa semalam itu gue mengalami kerugian atau loss, dimana di video kedua gue kemarin saldo gue sempat menyentuh 11 juta sekian dari modal gue 10 juta. Ya kan, di sini bisa teman-teman lihat bahwa di 25 Juni atau di 2 minggu yang lalu gue sempat deposit 10 juta, ya kan. Terus di tanggal 6 sempat withdraw sedikit dan kemarin gue withdraw 8,4. Nah, ini adalah loss gue dari 11 juta sekian itu menjadi 8,4, yang mana itu hampir 3 juta ya. 3 juta sekian. Enggak sih, sebenarnya dari modal ya 1,6 lah ya. 1,6. Nah, pelajaran yang gue ambil kenapa gue buat video ini juga karena ingin merefresh pikiran gue juga, dan juga gue memutuskan untuk withdraw karena supaya gue tenangin dulu mental gue supaya sebelum gue deposit lagi. Adalah kemarin itu siang gue sempat masih saldonya sempat menyentuh 11 juta, mungkin 11 juta 600 kali ya. Nah, gue tradingin terus sampai gue nemu momen di pasar kripto, dimana di pasar kripto itu ya namanya anomali market ya kan, dia itu tidak sesuai dengan teknik gua gitu ya, tidak sesuai dengan teknik gua. Akhirnya ya uh, sampai menyentuh kompensasi ke-5 kalau nggak salah, tapi di kompensasi ke-4 itu udah gua stop. Nah, dari situ psikologi gua hancur sebenarnya. Gua udah mulai pelan-pelan balikin lagi, sempat menyentuh di 9 juta sekian, ya kan. Sebenarnya itu masih loss juga. Nah, makanya ada keinginan buat gua untuk balikin modal sampai 10 juta lah gitu ya paling enggak. Ternyata ya sampai sore, sampai hampir habis maghrib gue terusin trading ya kan. Jadi penting juga buat teman-teman bahwa ketika kita loss harusnya memang kita harus bisa untuk stop dan tutup laptop kalau perlu, tutup PC kita, tutup handphone kita dari, atau tutup aplikasi binomo, kita ngerjain yang lain gitu ya setelah loss. Nah, sebenarnya dari 11 juta 600 itu harusnya gue bisa menentukan ya berapa loss gue gitu. Nah, ini namanya gue udah gatel, mentang-mentang modal besar, gue hajar terus sampai kompen keempat, dan ya sempat nyentuh 9 juta. Terus dari 9 juta ya kan, gue naikin open posisi gue hingga menyentuh 50.000 ya kan. Nah, normalnya gue open posisi itu 25.000. Ini gue naikin 2 kali lipatnya supaya dengan tujuan untuk cepat balik modal. Nah, di situ gue lupa bahwa ya gue harus kuat kompensasi juga dengan dengan open posisi 50.000. Ya, alhamdulillah sempat nyentuh tuh 10 juta 60.000, tapi gue nggak stop. Nah, itulah kesalahan gue. Gue tamak, gue tidak bisa tidak bisa menutupi ketamakan gue ya kan. Harusnya gue udah stop trading dan lanjut lagi. Sekarang malah balik lagi dari 10 juta 60.000, gue turun hingga menyentuh 8,45 juta. Nah, untungnya alam bawah sadar gue udah memaksa gue untuk stop, karena kalau gue lanjutin lagi gue yakin saldo gue bisa lebih kecil dari ini dan mungkin bisa nol lama-lama gitu ya, lama-lama bisa all in bahkan. Untungnya gue selamatkan, langsung gue withdraw gitu. Kenapa gue withdraw? Karena ya supaya tangan gue nggak gatel lagi gitu ya. Ya di sini berarti gue loss sekitar 1,6 lah ya, 1,6 juta rupiah dalam waktu 2 minggu. Nah, itu adalah hukuman. Sebenarnya 1,6 itu dari modal, tapi kalau dari profit ya hampir udah 2 juta lebih, hampir 3 juta bahkan. 3 juta lebih bahkan. Itu hukuman sebenarnya buat gue. Kenapa gue bisa segini ya kan, karena ya itu hukuman lah buat gue sebenarnya. Ketika market tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, yang teknik kita gitu ya, ya gue harusnya bisa membatasi loss gue seberapa besar dan pelan-pelan gue recover lagi gitu. Dan harusnya gue batasin juga sih kompensasi mungkin di K3 ya kan. Di kalau
25.000 open posisi, kompensasi pertama di 55, kompensasi kedua di 125, kompensasi ketiga di 265. Biasanya gue gitu. Ini gue hajar lagi sampai 600 sekian, terus loss juga. Ternyata dia masuk di kompensasi selanjutnya, yang mana kalau kompensasi selanjutnya itu sekitar 1,3 lebih. Tapi gue nggak bernyali, tapi ya udah terlanjur loss sampai berapa tuh, udah banyak. Ya itulah awal mulanya psikologi gue udah mulai berantakan. Dan disusul sempat dikasih kesempatan juga sebenarnya, sempat 10 juta, ya berantakan juga gitu. Udah berantakan semua lah intinya. Nah di sini sebenarnya belajar, ya namanya trader pemula ya. Ya sedikit gue yakin bahwa ini gue bentar lagi bisa mengalahkan diri gue sendiri. Kenapa? Karena gue sudah merasakan yang namanya profit lumayan konsisten hingga 1% lah ya dari modal. Tapi ya begitu, gue belum bisa mengalahkan diri gue sendiri ketika gue loss. Nah ini gue mau sharing sedikit, mungkin teman-teman nanti ada yang mau formatnya dalam bentuk Excel, bisa email ke gue, nanti gue sharing. Gue buat table management gue atau trading plan gue, ya kan. Modal 10 juta, di sini gue coba buat 3 skenario, ya kan. Nah kalau mau aman di 14.000, ya ini ada rules of trading gue yang sering gue baca juga. Ya awal-awal ketika gue belum yakin, gue mulai di open posisi 14.000, ya kan. Gue kali 2, ya selanjutnya gue sesuaikan dengan profit yang didapat dari binomo. Kalau kita open posisi segini, ya kan. Nah ini totalnya kalau kita sampai K3 itu 257.000. Memang sih sekali profit ya cuman sedikit, 10.000 gitu ya. Tapi aman, cenderung lebih aman. Karena kalaupun sampai K3 loss, ya kita masih 257.000 ya, atau berapa persen ya dari modal, sekitar 3%. Jadi kita loss 3% dari modal ya. Nah alternatif kedua yang kemarin gue pakai sebenarnya ini 25.000 ya, karena kalau 25.000 kan sekali profit kan, kalau di kripto kan bisa 20 ribuan ya. Jadi biar lebih ini aja gitu, biar lebih cepat. Ya 25, 55, 120, 265 ya harusnya bisa. Ya kalau loss pun ya 465.000 gitu ya, atau berapa persen dari modal nih kira-kira, sekitar 5% dari modal. Harusnya stop ketika ini loss, ya kita stop dulu gitu kan. Nah lalu yang ketiga ini 30.000. Ini gue belum sempat sini kemarin, langsung lompat ke 50.000 gitu. Target profit gue 2% per hari ya kan. Terus of trading gue ini ya kan, disiplin dengan sistem. Ini gue udah ngejalanin mulai dengan OP 14.000 kemarin, sempat gue jalanin awal-awal. Maksimal kompen K3 ini gue langgar ya kan, rules gue sendiri gue langgar. Terus kalau ngantuk atau lelah, stop trading, ini juga penting ya kan. Nah ini ya inilah pakem gue ya kan, untuk disiplin. Harus disiplin. Ketika kita disiplin kita akan sukses. Ketika kita sukses artinya kita juga menuju financial freedom untuk bisa bahagia. Nah ini pelajari pola bullish dan bearish engulfing ya kan, menurut gue penting banget. Karena di binomo ini kan kita candle to candle ya kan. Jadi kita harus pelajari kapan dia reversal, kapan dia baik reversal buy maupun sell. Terus open posisi ketika ada candle breakout atas atau bawah dari EMA7, karena gue pakai EMA7, tapi sebenarnya gue bukan EMA7 sini, EMA10 sekarang, udah bukan EMA7 lagi. Terus kompen harus satu arah ya kan, karena kadang-kadang kita gatel juga pengen kompen berbalik arah ya kan. Terus hati-hati trading jam 11 sampai jam 2 siang. Ini pengalaman gue aja sih sebenarnya, walaupun nggak selalu, tapi rata-rata soalnya di jam-jam segitu jam-jam mau open market currency ya kan, pair yang currency yang Euro USD dan teman-temannya. Sebenarnya selain jam segini ada juga yang hati-hati tuh jam-jam sore tuh, hati-hati menjelang maghrib. Nah itu tuh harusnya emang nggak trading, kalau mau malam sekalian di atas jam 8. Terakhir ini yang terakhir dan sebetulnya penting, ini yang gue langgar juga. Jadi yang gue langgar kemarin poin 3,
dan poin 10. Jangan takut cut loss. Harusnya gue udah stop di sini. Artinya kalau modal gue 11 jutaan sekian, kalau gue cut loss di sini gue masih aman banget, masih hidup dengan profit gitu ya. Tapi karena gue langgar sedikit, psikologi gue kacau, ya kacau. Kalau gue bisa menerapkan rules of trading gue dengan baik, khususnya di ini ya kan, di 2 poin ini, sebenarnya di semua poin sih ya, itu gue yakin gue bisa. Nah, ini gue udah buat iseng-iseng ya kan, dengan modal 10 juta, saldo akhir gue di hari pertama ini gue kali 2% semua ya kan, dan di hari ke 10 nyentuh profitnya 2 juta sekian, gue withdraw gitu, gue withdraw sebesar 5%. Karena ya dari ini kan kita bisa buat sedekah, kita bisa buat ngasih-ngasih ke keluarga ya kan, ke teman atau ke tetangga yang lagi misalnya ada yang kena covid, bisa kita sharing lah, atau buat kita sendiri juga nggak masalah, tapi kita nikmatin lah hasil trading kita mulai lagi masih tetap dengan profit kan mulainya gitu kan. Nah sampai di hari ke-20 ya, ini gue asumsi 20 hari trading nih sebenarnya ya kan, Senin Jumat, tapi sebenarnya Sabtu Minggu kalau memang mau hajar market OTC ya tetap harus dengan rules yang tadi gitu kan, karena OTC emang unik sih candlenya gitu kan, pergerakan candlenya sebenarnya nggak harus OTC sih kalau gue pelajarin. Ada jam-jam tertentu di mana market altcoin ataupun kripto tuh, terutama kripto sih ya, itu candlenya tuh sering ke atas ke bawah dengan cepat gitu, agresif. Nah itu, dan candlenya panjang-panjang, sumbu panjang-panjang, candle panjang-panjang, itu bahaya banget buat loncat-loncat. Kalau gue sih pengalaman kemarin kayaknya sempet loss juga di mana, di kondisi market seperti itu. Ya ini gue namanya list mimpi ya kan, list mimpi ya, ini gue belajar untuk bermimpi ya kan, karena gue nyusun ini dari bulan pertama hingga bulan ke 1 tahun ya kan. Kemarin itu gue sudah sampai di sini nih, di hari ke-9 11.700.000. Nah sampai sinilah kira-kira kemarin, belum nyampe sini gue udah loss gitu teman-teman ya. Ini yang gue sharing segini ya, harapannya kalau gue bisa konsisten sampai 1 tahun, gue bisa memperoleh sekitar 197 juta di luar withdraw. Kalau kita tambah withdraw lebih banyak lagi, intinya bisa kebelilah mobil gitu ya. Cuman ya ini bisa beli mobil atau bahkan bisa beli rumah yang di pinggir-pinggir, dengan catatan kita harus konsisten dengan money management kita ya kan. Ya gue ngomong gini sebenarnya buat diri gue pribadi sih gitu. Mungkin gue akan trading lagi dalam waktu dekat, tapi gue harus refresh dulu pemikiran gue ya kan, otak gue dan mental gue, psikologi gue, karena kemarin habis loss. Mungkin gue akan deposit 10 juta lagi sama ya kan, karena kemarin juga kan belum loss banget kemarin modal gue. Dan oh ya kemarin gue mau sharing sedikit, kemarin gue sempet withdraw kan, ini semalam nih jam 11 malam ya kan, terus lumayan lama nih, jam 4 pagi baru komplitnya. Ternyata memang sekarang itu binomo itu ya kan, binomo itu ketika kita withdraw ya kan, itu dia memberikan atau apa ya bahasanya itu, outsource kali ya. Jadi dia kerjasama sama pihak lain untuk mentransfer dananya ke kita gitu. Jadi bukan dia langsung yang transfer ke kita, tapi dia memproses dananya itu ke pihak ketiga. Dan pihak ketiga ini yang biasanya transfer langsung ke kita gitu. Nah itu yang bikin lama katanya, karena kemarin dari approving ke processing itu cepet banget, tapi dari processing ke complete itu lama. Nah ini gue baru tahu juga, karena gue kan orangnya depo konsisten ya, jadi jarang withdraw. Tapi kalau yang ini cepet nih, kayak cuma 200.000 ini cepet nih. Tapi kalau nggak tahu deh di atas berapa, dia agak lama gitu. Mungkin sekian penjelasan atau sharing dari gue. Mungkin mudah-mudahan di video keempat gue bisa mamerin profit lagi ya. Oke teman-teman, ciao.